Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar sahabat pemuji semuanya? Doa saya semoga sahabat pemuji semua selalu diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pemuji semua, untuk video edisi kali ini saya akan mengajak sahabat pemuji ngopi bersama Gus Haris. Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Semoga dari obrolan ini banyak hikmah yang dapat dipetik agar kita semakin paham tentang pemahaman ilmu agama Islam, terutama dalam menghadapi pandemik COVID-19. Pemuji, ikuti terus. Sahabat pemuji, sekarang saya sudah bersama beliau, guru kita semua, yaitu Gus Haris, di acara Ngopi bersama Pemuji, ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Selamat siang Gus. Siang. Apa kabar Gus? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kang Beno sehat? Alhamdulillah Gus sehat juga. Ya, bisa memberikan salam buat sahabat Pemuji Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Pemuji. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu Allah berikan kesehatan yang sempurna dan Allah selamatkan kita semua dunia dan akhirat. Yang berkaitan dengan pandemik COVID-19. Khususnya ini masalah kepanikan ya. Kepanikan yang terjadi kepada saudara-saudara kita. Dari sudut pandang ilmu agama Islam, hal ini bagaimana Gus? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih atas pertanyaannya Kang Beno. Memang saat ini merebah virus COVID-19 atau Corona ya. Yang sekarang bikin orang itu panik semuanya. Yang jelas begini, kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menyikapi ini semua, kita tidak boleh berlebihan. Allah sudah menentukan kepada manusia ketika manusia itu diciptakan, yaitu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala ajalnya, jodohnya, kemudian rizkinya, kemudian nanti akhir hayatnya. Itu sudah dicatat sama Allah Subhanahu wa taala, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun menyikapi COVID-19 yang sekarang merebah ini, kita harus waspada. Kita harus ikuti anjuran pemerintah, karena pemerintah ini tidak sembarangan. Pemerintah itu memberi himbauan seperti ini yang jelas sudah ada pertimbangan, sudah dimusyawarahkan, sudah dirapatkan dengan para tokoh ulama, sudah dirapatkan dengan musyawarahkan dengan tenaga medis, tenaga ahlinya. Maka itu adalah himbauan yang sangat bagus, anjuran yang sangat bagus dari pihak pemerintah. Namun bagaimana cara kita menyikapinya? Kita tidak boleh memiliki rasa takut yang berlebihan atau khawatir yang berlebihan. Karena segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kekuatan dari Allah, tanpa izin Allah, itu tidak akan terjadi ke kita. Seperti manusia semuanya tahu bahwa sehat itu dari Allah, bahwa rizki dari Allah, bahwa kematian pun Allah yang menentukan. Orang mau bahagia atau tidak, Allah yang menentukan. Jadi kalau kita semua tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini atas izin Allah, kita tidak perlu takut. Tidak perlu punya kekhawatiran yang berlebihan, tidak perlu seperti itu. Asalkan kita mau mendekatkan diri kepada Allah, asalkan kita mau berdoa kepada Allah, menjaga dengan segala yang Allah perintahkan, insya Allah, Allah tidak akan mengizinkan sesuatu yang membahayakan itu sampai kepada kita. Termasuk COVID-19, termasuk Corona pun, kalau Allah tidak mengizinkan sampai kepada kita, walaupun kita di lingkungan semuanya Corona, kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama menganjurkan kita untuk banyak baca istighfar. Kenapa suruh baca istighfar? Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu minadz-dzambi
Habibur Rahman. Orang yang bertaubat dari dosa-dosanya, maka dia adalah kekasih Allah. Kadang yang benar nih, berani berkorban, berani berbuat sesuatu, badannya capek, nyari nafkah, nyari rejeki, panas, hujan, kurang tidur, banyak pikiran untuk mencari rezeki. Buat siapa? Buat orang-orang yang dicintai. Kalau bukan buat orang yang dicintai, ngapain berkorban? Kan begitu. Begitu pula Allah kalau sudah mencintai hambanya, apapun yang diharapkan oleh hambanya pasti akan Allah berikan. Maka banyaklah kita bertaubat kepada Allah, banyaklah kita memohon ampun, banyak kita membaca istighfar, saat itulah kita akan menjadi kekasih Allah. Dan ini titel kekasih Allah, ini Allah berikan kepada manusia yang paling agung, yaitu Nabi Muhammad. Tapi berkahnya itu kita pun bisa dapat asalkan kita mau bertobat kepada Allah, membaca istighfar. Jadi kita menjadi kekasih Allah, itu kan? Kemudian menyikapi COVID-19 yang merebah saat ini, kita tidak boleh punya rasa takut yang berlebihan. Yang pertama, jangan sampai akidah kita rusak. Banyak orang kemarin banyak orang yang ngomong, oh ini syirik, begitu kan? Kenapa syirik? Meyakini ada kekuatan melebihi kekuatan Allah. Nah, tapi zaman sekarang banyak orang yang punya kekhawatiran dan rasa takut yang berlebihan. Seakan-akan corona ini yang menyebabkan kematian. Corona mati. Padahal mati itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah. Kalau kita berlebihan, memiliki rasa takut yang berlebihan terhadap COVID-19, khawatir nanti hati kita meyakini ada satu kekuatan yang melebihi kekuatan Allah, yaitu COVID itu tadi. Betul. Ini bahaya di akidah kita nanti, di keimanan kita nanti akan berbahaya. Maka dari itu tidak boleh punya ketakutan yang berlebihan. Kita serahkan semuanya sama Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, kita selamat insya Allah. Itu. Kemudian yang kedua, bahwa yang bisa menolak atau menangkis COVID-19 sampai ke diri kita, itu adalah daya tahan tubuh kita. Asal manusia itu tubuhnya fit, kesehatannya bagus, COVID sampai ke tubuh kita, itu akan mati. Ada antibodi, tercipta antibodi di dalam tubuh kita. Tapi COVID-19 ini yang menyebar itu kan sangat menakutkan ini. Mencekam sekali, begitu kan? Betul. Kayaknya, wah jangan-jangan saya ketemu Kang Bono corona nih gitu. Jadi kekhawatiran yang berlebihan. Padahal sebenarnya ketika manusia punya kekhawatiran yang berlebihan, rasa takut, justru itu menyebabkan imun manusia semakin menurun. Nanti akhirnya ketika imun manusia menurun, COVID datang, kena beneran nanti akhirnya. Maka kita nggak boleh punya ketakutan yang berlebihan, rasa takut yang berlebihan, kita buang saja. Kita serahkan semuanya sama Allah, yakinlah sama Allah, Allah akan berikan kesehatan kepada kita, insya Allah kita selamat. Pesan terakhir untuk sahabat pemuji agar sahabat pemuji dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini dengan tenang dan tidak panik. Silakan Gus. Baik sahabat-sahabat pemuji, bahwa virus yang sekarang menyebar yang begitu menakutkan bagi orang-orang zaman sekarang, kita tenang saja. Kita memiliki kekuatan yang lebih dari segala-galanya, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah kepada Allah, Allah akan melindungi kita dan Allah akan menyelamatkan kita. Jaga ibadah kita, jaga kewajiban kita, mendekatkan diri kita kepada Allah, terus berzikir kepada Allah, banyak istighfar, banyak sholawat, dan tidak pula lupa kita banyak sedekah. Insya Allah Allah akan selamatkan kita. Yakin sama Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsisnya disampaikan bahwa ana inda dhanni abdi bi. Aku terdapat di dalam prasangka hamba-hambaku kepadaku. Kalau kita yakin kepada Allah, Allah akan menyelamatkan kita, maka Allah akan selamatkan kita. Tapi kalau kita ragu dengan Allah, disitulah Allah menguji keimanan kita. Yakin sama Allah yang kuat, Allah akan selamatkan kita, pasti kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Jadi Allah, ya Rabbal percaya alamin. saja,
Kita minta sama Allah, insya Allah Allah selamatkan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikianlah perbincangan saya dengan Gus Haris di acara Ngopi, Ngobrol Pintar, penuh inspirasi bareng Gus Haris. Pesan terakhir, perbanyak taubat, perbanyak baca istighfar, yakin kepada Allah bahwa kita semua akan melewati wabah pandemik COVID-19 dengan selamat. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya bersama Pemuji.